Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah peran generasi milenial mewujudkan good citizenship. Pada masa digital hari ini, di setiap individu pasti memiliki handphone atau gadget, baik untuk alat berkomunikasi, bersosialisasi, atau bahkan bertransaksi. Secanggih-canggihnya teknologi tidak akan pernah lepas dari yang namanya positif dan hal negatif. Hal ini juga berpengaruh besar pada karakteristik jiwa nasionalisme pada generasi milenial. Maka dari itu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil materi kami. Generasi milenial adalah generasi di mana perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat. Generasi milenial juga dikenal dengan sebutan generasi modern yang berpikir inovatif tentang organisasi, aktif bekerja, memiliki rasa kemauan yang tinggi untuk bekerja dengan optimisme, kreatif, terbuka, dan fleksibel. Sehingga generasi ini memiliki harapan sebagai penerus bangsa yang membawakan perubahan-perubahan positif dengan karya-karya dan ide-idenya. Maka dari itu, mari kita sama-sama membahas secara lebih dalam mengenai peran generasi milenial mewujudkan good citizenship. Dengan mengetahui pengertian generasi milenial, karakteristiknya, serta peran kewarganegaraan bagi generasi milenial. Generasi milenial adalah pertumbuhan dari generasi ke generasi yang diiringi dengan gaya modernisasi, sehingga membuat anak yang lahir di generasi tersebut menjadi lebih kekinian dibanding generasi-generasi sebelumnya. William Strauss dan Neil Howe mengatakan generasi milenial merupakan keadaan di mana perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupannya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat. Adapun karakteristik generasi milenial itu kurang menyukai televisi dan membaca buku secara konvensional. Generasi ini menganggap bahwa membaca buku secara konvensional adalah aktivitas yang sangat membosankan. Sebagai gantinya mereka lebih memilih untuk membaca buku dari e-book yang dinilai lebih mudah dibawa kemanapun, serta menggunakan sumber informasi seperti Google untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Semua hal tersebut dapat mereka dapatkan hanya dengan menggunakan gadget yang kini sangat erat penggunaannya dan bahkan sulit lepas dari genggaman mereka. Nah, ini dia adalah karakter dari generasi milenial diantaranya sebagai berikut. No gadget, no life. Suka dengan semua yang serba cepat dan instan. Hobi melakukan pembayaran non-cash. Dan multitasking. Upaya pendidikan kewarganegaraan harus diberi kekuatan untuk berkreasi bagi generasi milenial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan memberikan landasan bagi bangsa dan negara untuk generasi muda yang cerdas dan baik, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kemerdekaan untuk masa depan yang lebih baik. Agar terciptalah generasi muda yang berkualitas dan berkarakter serta menjadikan Indonesia yang lebih baik. Adapun fungsi pendidikan kewarganegaraan: 1. Membangun generasi milenial memahami cita-cita nasional sebagai tujuan bangsa. 2. Generasi milenial dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, komunikasi, dan nasional. 3. Dapat menghargai cita-cita bangsa dan dapat mengambil keputusan yang bijak. 4. Membina kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan tugas Pancasila, membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan khas, serta setia pada bangsa dan negara Indonesia. Oke, bagian yang terakhir, kesimpulan. Generasi milenial merupakan keadaan di mana perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat. Generasi ini lahir pada saat teknologi mulai berkembang, sehingga generasi milenial tumbuh dengan gaya kehidupan yang modern dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship adalah untuk memberikan perisai bagi suatu negara, untuk mencegah pengaruh buruk atau negatif yang dapat merugikan negara itu sendiri. Kemudian bagi bangsa Indonesia, lahirnya pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, dengan merefleksikan, berpikir, dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap menjaga negara ini.
Baiklah, demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton sampai di menit-menit terakhir. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja disampaikan pada jam perkuliahan selanjutnya. Bila ada kesalahan penyebutan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.